Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Teh. Bu. Ya, panggil teteh aja ya gitu. Kalau dipanggil ibu, kayak yang ilmunya udah lebih tinggi gitu. Oke, alhamdulillah Siap, kalau siap. alhamdulillah kalau semuanya baik-baik aja ya. Semoga yang sekarang sedang sakit semoga segera disembuhkan gitu. Amin. Jadi sekarang hari ini ketemu lagi ya sama saya, tapi dengan sekarang itu saya tidak akan membahas materi, tapi Bu Sinta karena beliau itu ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan gitu yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau minta saya untuk ngasih kalian latihan gitu. Untuk soalnya udah dikasih belum sama Bu Sinta? Belum. Nah, untuk soalnya ini yang ini. Soalnya jangan dulu panik. Ini cukup mudah ya. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu langkah-langkah yang belum kemarin saya jelaskan gitu. Mana, saya presentasikan dulu soalnya. Nah, ini tuh untuk soal hari ini ya. Jadi kita akan membuat sebuah database dengan 2 tabel induk, yaitu tabel pembelian dan juga tabel barang menggunakan MySQL. Nanti teman-teman bikin database-nya itu seperti ini. Nah, dengan nama responsi underscore npm teman-teman gitu, 4 npm 4 digit NIM teman-teman gitu. Kemudian teman-teman bikin 3 database, yaitu pembelian, detail beli, barang. Nah, dengan 2 tabel induk pembelian barang. Nah, di tabel induk itu ditandai dengan ada primary key di salah satu kolomnya. Kemudian, nah teman-teman masukkan data-data ini. Nah, teman-teman nanti ikuti soal-soal yang ada di sini nih. Misal rubah nama barang yang kodenya 2 menjadi gelas kaca, kemudian menghapus data, kemudian menampilkan data berdasarkan nama. Nah, diurutkan berdasarkan nama, kemudian ada menampilkan data jenis dan jumlah barang dikelompokkan berdasarkan jenis. Kemudian ada tampilkan data nota, tanggal, kode barang, nama, jumlah, dan juga harga. Mudah ya teman-teman? Mudah. Gampang lah, gampang. Untuk aplikasinya teman-teman udah pada install belum? Aplikasi MySQL-nya. Belum. Iya, nanti dikumpulkan lewat link ini ya. Saya input sekarang linknya biar tidak lupa. Untuk deadline-nya sekarang, Kak? Deadline-nya itu sampai jam 12 malam. Jadi mohon teman-teman mengirimkannya itu jangan lebih dari jam 12 ya. Karena itu saya harus ngerekap absen teman-teman itu lewat tugas yang teman-teman dikumpulkan gitu. Nanti untuk soalnya KM-nya WA saya aja ya. Kemarin ada siapa kalau tidak salah Aji ya? Iya, Bu.
Oke, nanti WA aja ya. Nah, sekarang saya mau ngejelasin dulu beberapa langkah-langkah ini. Oh iya, tugasnya itu teman-teman itu bikin laporan ya. Jadi teman-teman itu screenshot tiap langkah-langkah sesuai soal yang ini, screenshot itu perintah SQL-nya. Nanti dibikin ke dokumennya, ke Word. Kemudian teman-teman kumpulnya bisa jadikan PDF dulu atau doc juga gak apa-apa. Jadi kayak laporan langkah-langkah gitu. Paham Maaf kan? ya mau nanya. Yang di Gimana nomor itu? satu itu, yang NIM itu 4 digit terakhir. Iya, 4 digit terakhir. Oh iya. Udah paham kan gimana bikin tugasnya? Jadi teman-teman cuma bikin laporan dari screenshot tiap langkah-langkah teman-teman mengerjakan latihan ini. Oh, Nah, jadi bukan proyeknya. bukan, bukan project. Jadi file dokumen aja gitu atau PDF. Jadi teman-teman kalau yang belum menginstal, install dulu gitu. Nah sekarang saya itu ingin menjelaskan beberapa ya dari tugas-tugas ini. Jadi di sini kayak bikin tabel anak gitu. Jadi biar eh, berhubungan si ketiga tabel ini itu. Jadi mulai aja kita buka command prompt-nya. Kita split dulu ya. Nah, kita masuk dulu ke MySQL. Nah, yang pertama itu kan teman-teman disuruh bikin dulu database ya. Kalau bikin tabel kan harus bikin database dulu gitu. Seperti kemarin itu perintahnya itu kan create database. Kemudian kasih nama sesuai dengan yang ada pada soal. Responsive. Bebas ya, kalau di sini bebas aja. Oke, terus aktifkan database-nya. Pertama itu kalau teman-teman bikin dulu tabelnya, nah kita bikin dulu tabel induk yang pembelian dulu. Nah, teman-teman kalau mau itu biar gak lupa gitu, bisa screenshot gitu di sini perintahnya atau screen record aja gitu. Tabel pembelian. Nah, di sini tuh ada kolom nota dan juga tanggal ya. Nota di sini tuh tipe datanya integer dengan panjang karakternya itu 4. Dan juga tanggal dengan tipe data date time. Nota dengan tipe data integer dengan panjang karakter 4. Dan jangan lupa di sini nota itu field nota itu jadi primary key-nya ya teman-teman. Oh, maaf lupa di sini tuh nota itu jangan dikosongkan ya, jadi tambahin not 0. Sorry, lupa. Di sini tambahin not 0. Kemudian ada tanggal, datanya date time, not 0. Jangan lupa tutup kurung dan juga titik koma ini.
Oke, terus selanjutnya bikin yang tabel detail belinya. Bentar, berarti di sini tuh detail beli itu tabel anak ya. Nah, kita bikin dulu dua tabel induk ini, berarti langsung ke barang dulu, tabel barangnya dulu, create table barang, kemudian ada kolom kode barang, integer panjang karakternya 4, primary key, kemudian ada nama, ntar ada yang mau masuk, lanjut kemudian ada nama, tipe datanya varchar ya, panjang karakternya 50, not now, dan ada jenis, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50, not now. Di sini ada keterangan. Datanya varchar 50. Jadi untuk keterangan perlu memakai nah, di sini kita itu akan kode anaknya. Jadi untuk kode ini intinya itu data bisa nyambung ke barang yang mungkin apa dibeli. Kita create table. Kita di table. Kemudian dan nota ya. Nah, untuk jadi si kolom nota ini tuh biar bisa nyambung ke yang nota ada di tabel pembelian, kita tambahkan perintah SQL-nya itu references. Nah, kita tulis nama tabelnya. Kan nota itu ada di tabel pembelian ya. Nah, yang ini. Jadi kita tulis dulu nama tabelnya. Dalam kurung field notanya. Kemudian ditambahkan juga perintah on update. Nah, ini ada yang baru nih. Ada yang tahu gak maksud yang ini? Perintah on update cascade. Jadi ada yang belajar lebih dulu gitu. Nah, kalau belum tahu perintah yang ini itu, jadi nantinya kalau ada perubahan data pada tabel lain gitu, misalnya di sini ada kolom nota di tabel pembelian. Nah, kalau data dalam nota ini itu berubah, nah dalam tabel pembelian itu berubah, nanti nota yang ada pada tabel detail beli ini itu langsung ikut berubah gitu. Jadi kita tambahkan perintah on update cascade. Jadi jika diupdate itu nanti si datanya itu ikut berubah juga. Kemudian tambah juga. Nah, kalau data yang di tabel pembeliannya itu dihapus, tapi nanti di detail belinya itu jangan terhapus. Kita tambahkan
Dan sorry, ini itu jangan dulu berubah. Yang ini tuh jangan dulu pakai koma ya. Now references boolean nota. Nah, on update cascade tambah juga on delete no action. Kemudian di sini tuh selain nota itu ada kode barang juga ya. Jangan lupa tambahin koma sebelum bikin field yang lain. Itu ada kode barang dengan tipe data integer, not now. Jangan lupa tambahin juga referensinya dari tabel barang ini, dari tabel barang yang ini. Tabel barang, tambahin kode barang. On delete action. Selanjutnya ada jumlah ya, tipe datanya integer. Panjang karakter 4. No. Kemudian ada harga dengan tipe data numerik. Nah, kita tambahin di sini panjang kafe yang ditampungnya itu 15 dan juga 2. Udah ya. Nah, maksud di sini ada tipe data yang baru ya. Teman-teman mungkin udah ada belajar ya jenis-jenis tipe data pada MySQL gitu. Di sini tuh ada numerik. Nah, numerik atau desimal ya. Terus nanti numerik itu sama dengan tipe data desimal. Di sini tuh maksud dari 15,2 ini itu, nah yang 15 ini tuh panjang karakter yang dapat ditampung gitu. Panjang jumlah angka yang bisa ditampung gitu. Nah, untuk yang dua ini itu jumlah angka yang bisa ditampung itu yang di belakang komanya. Jadi jika ada bilangan desimal, jadi angka di belakang komanya itu hanya bisa yang ditampilkan itu hanya 2 angka saja gitu. Nah, sekarang 3 tabel udah dibuat ya, kita lihat dulu. Show table, tambah titik koma. Nah, tabel ini responsi udah ada ya 3. Yang pertama itu barang, detail beli, pembelian. Kita lihat dulu ininya. Barang, nah. Udah kode barang udah jadi primary key. Sama kayak yang di sini. Nama, jenis, keterangan. Kemudian lihat juga yang pembelian. Yang nota jadi primary key udah, tanggal juga. Kemudian yang detail beli juga kita lihat. Nah, di sini harga itu tipe datanya jadi desimal ya, karena sama aja gitu, numerik sama desimal itu sama. Sudah, nota sama dengan integer, kode barang integer, jumlah juga integer, harga juga udah numerik. Nah, selanjutnya itu kita ke yang memasukkan ini nih, data-data ya. Data-data sesuai yang pada soal ini. Kita langsung aja seperti yang kemarin, pelajaran kemarin, insert into.
insert pintu nama tabel ya. Misal yang pertama kita akan masukkan data yang untuk tabel barang. Itu barang, values, masukkan yang pertama itu kode barangnya 1. Nah, sesuai urutan ya dimasukkannya, sesuai urutan kolom yang ada pada tabel barang. Salah satu, kemudian piring. Oh, maaf, ingat ya untuk karakter itu pakai kutip. Misal piring. Kemudian ada jenisnya. Terangan ukuran sedang. Nah, biar lebih cepat kita masukkan koma aja ya. Jadi ini cara untuk input data untuk beberapa data sekaligus gitu. Tambahin lagi misal 2. Terus baca. Buat dari kaca. Oh, yang awal counter itu di sini 0 aja ya. Nah, kita tambahkan perintah 0. Ayat 3. Kita masukkan 3 data. Nah, udah ya masuk. Kita lihat dulu. Memakai perintah select all from tabel barang. Nah, udah. Itu jadinya 0 ya, sesuai di soal. Kita insert lagi ke tabel yang lain. Ke detail beli, values, datanya misal 1, barangnya juga 1, jumlahnya 5, harganya 5.000 ya, 5.000. Kemudian ada 1, 3, kemudian 2, 4.000. Ada yang mau masuk? Yang 1, 2, 1, 3.500. Di sini saya akan mencontohkan cuma 3 data aja ya. Nah, udah, kemudian lanjut ke mengisi data tabel pembelian. Di sini tanggalnya tanggal 5 Januari 2012. Ingat ya, urutannya itu tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal.
2012 bulan kemudian tanggal. Udah. Saya beli udah. Kemudian ada dari pembelian. Nah, udah. Nah, kalau datanya udah dimasukin, jadi teman-teman datanya dimasukin sesuai yang ini pada soal. Nah, selanjutnya teman-teman nanti jalankan perintah sesuai dengan yang ada pada soal. Misal untuk merubah nama, menghapus, kemudian menampilkan berdasarkan nama. Nah, untuk yang ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya pada penjelasan yang kemarin, yang minggu kemarin. Nah, kalau untuk perintah yang ini sama kita tampilkan datanya itu menggunakan perintah select, namun kita tambahkan perintah order by nama. Jadi kita akan mengurutkan berdasarkan nama. Kita langsung aja ke perintah yang nomor 8. Ada yang mau masuk? Kita masuk, kita tampilkan data berdasarkan nama dengan perintah select. Bentar. Select all on barang. Nah, kita tambahin perintahnya order by, misalnya saya akan contohkan order by apa ya, di kode barang pasti udah terurut ya, pakai nama aja sesuai soalnya. Nah, jadi diurutkan sesuai abjad dari nama ini nih, sesuai abjad, tentunya berurutan sesuai abjad gitu. Selanjutnya menampilkan jenis data jenis dan jumlah barang dikelompokkan berdasarkan jenis. Nah, ini perintahnya sama menggunakan perintah select jenis. Nah, di sini tambahkan perintah count all plus jumlah count nama tabelnya, tabel barang, group by jenis. Nah, jadi menampilkan jumlah barang sesuai dengan jenis ini nih. Jadi misalnya ada yang barangnya berjenis alat rumah tangga, jumlahnya ada dua data. Kemudian untuk alat kantor ada satu data. Seperti di sini data yang ini. Kemudian, nah untuk yang terakhir, tampilkan data nota, tanggal, kode barang, nama, dan juga harga dari ketiga tabel ini. Dan perintahnya itu sama menggunakan perintah select. Nah, kita tambahin dulu nota, tanggal, kemudian B, kode barang, nama, B, harga. Bawahin dulu aja.
beli itu pembelian ini aja deh, where oke sini mati lampu ya, jadi gelap. Where barang sama dengan ini sesuai kode barang ya, kode barang. Nah, untuk yang soal nomor 10, jumlah harga. Kan kolom-kolom yang ini tuh ada di tiga tabel ini ya. Jadi salah satu kolom yang ada di tiga tabel ini. Nah, ini untuk perintahnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa maksud dari P dot nota atau P dot tanggal, B dot kode barang itu. Jadi digunakan sebagai alias gitu. Jadi alias nama tabel yang ini. Nah, untuk tabel barang itu diwakilkan oleh huruf B ini. Kemudian untuk detail beli, detail oleh huruf P. Jadi biar gak ribet menulis nama tabelnya. Jadi untuk mempersingkat saja gitu. Jadi di sini tuh nota yang ini tuh yang tabel barang, untuk nama ada di tabel barang juga, kemudian jumlah ada di detail beli begitu. Jadi huruf P, D, dan D itu jadi dijadikan sebagai alias gitu, biar gak usah menulis nama tabel nama tabelnya lagi. Kita lihat. Nah, di sini adalah hasil. Jadi kita menampilkan data nota, tanggal, kode barang, nama, jumlah, dan juga harga. Jadi untuk soal yang ini, nah ini langkah-langkahnya gitu. Jadi saya cuma mencontohkan yang belum dijelaskan aja ya. Nah, teman-teman untuk yang soal yang ini tuh teman-teman cari lagi, nanti screenshot langkah-langkahnya, kemudian dijadikan ke dokumen gitu. Sampai sini ada yang belum paham? Yang mau ditanyain? Mungkin yang belum masuk bertanya-tanya ya, apa ini teh? Ada apa ini teh gitu, yang baru masuk itu ujug-ujug ngomongin tugas. Jadi sekarang itu materi hari ini tuh latihan ya teman-teman, latihan di rumah bikin database sesuai soal yang ini, soal yang udah diberikan. Nah, hasilnya teman-teman men-screenshot setiap langkah-langkah. Misalnya langkah yang pertama kan bikin database-nya. Nah, teman-teman screenshot bagian yang ini, terus masukin ke Word, jadi jadikan dokumen gitu. Lebih bagus teman-teman itu dikasih penjelasan gitu, jadi seperti laporan tutorial gitu. Nanti dikumpulkan ke link yang sudah ada di kolom chat. Nah, yang ini.
untuk diagram itu lewat saja ya. Jadi saya itu cuma minta langkah-langkahnya aja. Jadi cuma screenshot langkah-langkah sesuai soal yang ini aja. Jadi diagram itu langkah-langkahnya itu sama digantikan sama yang ini. Yang bikin tabel data pembelian ini. Yang referensi ini. Untuk latihannya udah paham? Gimana gitu? Ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang perlu diulang? Paham kak. Paham? Kalau gitu teman-teman udah bisa langsung mulai aja ya. Mulai bikin tugasnya. Nah, untuk deadline itu jangan lebih dari jam 12 malam. Soalnya saya juga harus perlu ngerekap absensinya untuk diberikan ke Bu Sinta. Oke, insya Allah paham. Ya, insya Allah yakin dong. Paham gitu. Nah, untuk sekarang saya minta on cam dulu ya. Untuk BAP-nya Bu Sinta. Saya minta teman-teman on cam dulu. Ayo. Yang belum on cam langsung on cam. Tapi masih banyak yang belum. Sok gak apa-apa yang belum mandi juga on cam aja. Mandi dan saya tahu kalian kan jam 8 ya masuk pasti hoream banget gitu mandi wayah kieu gitu. Biasanya pas kalau yang libur biasanya jam 12 mandi tuh atau gak mandi sekali soalnya ya. Gak mandi sama sekali perharinya gitu. On cam. Nah, udah. Teman-teman bisa langsung open lagi ya. Oh, yang komennya gak bisa. Kayak gak apa-apa. Ya, untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Jadi saya gak kasih pertemuan hari ini. Jadi